Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Marhaban ya syahrul Ramadan, syahrul siam, syahrul mubarak. Kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu kita bersyukur dong, usia kita, umur kita nanti sampai pada di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sehat, ceria, awet muda dengan berpuasa. Kenapa kita sampaikan bahwa manusia itu bisa kelihatan awet muda dan bisa selalu sehat, bisa ceria dengan berpuasa? Bukankah puasa itu kadang-kadang justru malah lapar, dahaga, kan begitu? Tapi sebetulnya Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah bulan puasa itu justru membuat kita sehat, karena dalam 1 tahun selama 12 bulan kan pencernaan kita dibersihkan dalam 1 bulan, di bulan suci Ramadan. Jadi yang biasanya semua makanan itu kita makan tanpa pilih-pilih, tanpa apapun, tetapi di bulan suci Ramadan paling kalau maghrib kita udah selesai makan kolak, kemudian es buah misalnya, sudah kenyang, terus sudah tidur-tiduran, sudah capek lah, makan nasi paling sedikit, sehingga perut kita juga, pencernaan kita juga menjadi bersih. Tapi apa sih rahasia awet muda untuk selalu sehat di bulan suci Ramadan? Tentu kita harus terbiasa makan benar-benar asupan yang bermanfaat, yang membuat kita sehat. Jadi banyak orang yang pada usia sudah lanjut usia tapi masih sehat, masih semat, masih gesit begitu. Tapi banyak juga yang ketika usianya kelihatan masih muda belia tapi males-malesan, kelihatan kusut, kelihatan nggak bergairah, kelihatan wajahnya lebih tua dari usia yang sebenarnya. Nah, untuk itu Ramadan menjawab semuanya. Kalau kita mau awet muda ya memang berpuasa, sehingga pencernaan kita dibersihkan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Jadi kalau pertama mendengar suara azan maghrib, yang pertama kali harus diminum itu bukan es buahnya, bukan es tehnya, bukan kolaknya, tetapi tetap air putih angetnya dulu. Jadi air putih anget, kemudian 1-3 butir kurma, atau kalau misalnya tidak senang kurma, ada banyak orang yang memang kurang cocok dengan kurma, meskipun itu sunnah Nabi ya makan pisang lah 1, atau apel dulu 1, pokoknya minum air putih dan makan buah dulu, jangan langsung buru-buru minum es. Setelah seharian penuh kita membersihkan pencernaan kita dengan berpuasa, ya jangan es yang diberikan pertama kali di perut kita, karena es itu apapun membekukan darah. Jadi orang yang minum air dingin itu ya darahnya memang membeku. Kita sudah seringlah melihat bahwa ternyata es itu mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaatnya 1 tok, seger, enak gitu kan, terus kemudian membuat kita semangat, tapi hanya sementara. Untuk itu kalau kita mau awet muda, makanannya dan minumannya dijaga dulu. Jadi air putih dulu ketika mendengar suara azan maghrib, setelah air putih baru makan kurma 1-3 butir, atau buah-buahan dulu, misalnya 1 butir pisang, atau 1 butir apel, atau 1 jeruk misalnya. Setelah makan itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Makan sambil duduk, syukur-syukur sambil menghadap kiblat, syukur-syukur di rumah masih punya air zam-zam yang lebih pada saat umrah atau sebagainya. Kita minum dulu, kita makan 1 buah atau 2 buah-buahan dulu. Setelah itu duduk sebentar. Setelah duduk sebentar, rasakan bagaimana nikmatnya seharian kita kuat berpuasa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dimampukan untuk berpuasa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberikan
kesehatan, tidak ada hambatan, tidak ada mudarat sama sekali. Alhamdulillah hari ini saya bisa menahan hawa nafsu, tidak pengen muka, tidak kepengen marah, tidak kepengen ghibah, tidak kepengen menggerutu, tidak kepengen berkeluh kesah. Itu patut kita syukuri dulu. Setelah itu duduk-duduk, barulah kita ngambil di meja makan. Ada apa sih? Ada kolak, dimakan secukupnya, jangan kolak langsung 2 gelas atau 2 mangkok, jangan, secukupnya lah. Ada es buah, oke, makan secukupnya. Kalau kemudian kita membiasakan diri sholat maghrib dulu boleh, tapi kalau memang daripada kita sholat maghrib ingat buka puasa, mending kita buka puasa dulu ingat sholat maghrib. Jadi dapat dipahami ya, daripada kita sholat dulu tapi buru-buru karena kepengen cepat makan, kita sholat tapi ingat makan, kan lebih baik kita makan tapi ingat sholat gitu. Makan saja dulu nggak apa-apa, kita mensegerakan buka puasa itu lebih utama. Makan dulu secukupnya, jangan terlalu kenyang, baru kemudian kita sholat maghrib. Nah, sehat ketika kita berpuasa itu juga manfaatkan sebaik mungkin kondisi prima kita pada saat di bulan suci Ramadan. Pada saat kita sudah makan, kemudian kita sholat maghrib, habis sholat maghrib biasakan jangan terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Apapun terlalu banyak makan makanan yang digoreng itu berpengaruh pada kondisi kulit kita. Jadi kulit tidak bisa bersinar, tidak bisa bersih, sehingga cepat kelihatan tua. Kurangi makan makanan yang digoreng. Lebih baik kita bikin cemilan yang tidak digoreng. Apa itu? Bolu kukus bisa, agar-agar bisa, kolak lagi bisa, pokoknya yang tidak digoreng. Cemilannya jangan makanan yang digoreng, tapi makanan yang dikukus atau diseduh atau digodok. Jadi hindari makanan yang digoreng. Setelah itu kita perlu kondisi yang prima untuk sholat taraweh. Nah, inilah apa sih manfaat dari sholat taraweh itu sendiri? Sholat taraweh itu membuat sendi-sendi tubuh kita semua bergerak. Secara nggak langsung 20 rakaat maupun 8 rakaat plus witir 3 rakaat itu kita ibarat orang olahraga. Jadi olahraga dari mulai sujud, rukuk, i'tidal, kemudian sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri. Ini ibarat orang olahraga. Jadi saya tidak melihat wah berpahala banget loh sholat taraweh itu lah, itu kan tetap ibadah sunnah. Misalnya nggak taraweh pun nggak masalah sih, kita nggak sholat taraweh juga nggak berdosa. Mohon maaf ya, misalnya ada muslim siangnya sudah puasa bulan Ramadan tapi malamnya nggak bisa taraweh karena dia bekerja di mall, misalnya harus buka toko, atau dia bekerja di angkringan harus melayani pembeli, kan nggak bisa tarawih. Nah, bolehlah tarawih setelah aktivitasnya selesai, tapi misalnya nggak tarawih pun karena sudah capek juga nggak berdosa. Tapi misalnya kita mau awet muda, misalnya kita kepengen sehat, manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu membuat kita bergerak, kemudian berolahraga, sendi-sendi badan kita itu setiap hari ibarat orang olahraga, membakar kalori. Jadi puasa hubungannya apa dengan awet muda? Pasti ada dong. Pencernaan kita dibersihkan, makanan kita lebih terjaga. Kita rata-rata kalau Ramadan kan masak sendiri di rumah nih, jadi tidak banyak jajan di luar, sehingga minyaknya yang dipakai juga bersih, airnya yang dibuat masak juga bersih, makanan yang dimasak juga makanan yang fresh karena kita tidak stok makanan. Beda kalau bulan suci tidak bulan suci Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa kan kadang-kadang dari kulkas diangetin karena besok masih bisa dimakan lagi, masak sekali langsung banyak kan begitu. Tapi kalau bulan Ramadan kita masak secukupnya, udahlah besok puasa kok, yang penting bisa dibuat makan untuk buka puasa dan sahur misalnya. Nah, untuk itu tarawih kepengen awet muda. Sholat tarawih membuat kita selepas bulan suci Ramadan 1 bulan kita kelihatan lebih awet muda 5 tahun. Buktikan kalau nggak percaya, sholat tarawih aja. Sebulan full sholat tarawih pasti kita akan kelihatan lebih muda dan lebih fresh karena setiap malam kita olahraga dengan sholat tarawih itu. Dan setelah itu di bulan suci Ramadan kenapa kita juga bisa menjadi lebih awet muda? Karena kita tidak tidur larut malam. Artinya selepas tarawih pasti capek dong,
capek lah sholat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat misalnya, seharian lapar, makan kenyang, terus sholat tarawih, habis sholat tarawih kita minum susu itu sudah langsung ngantuk, bawaannya pengen tidur. Itulah rahasia awet muda. Orang yang kepengen awet muda tidurnya di bawah jam 10. Jangan sampai begadang terus. Orang yang sering begadang pasti cenderung cepat tua. Nah, bulan Ramadan itu momen kita untuk terlihat awet muda karena kita tidur habis isya jam 8 malam, jam 9 malam kita sudah ngantuk tidur, dan hebatnya tengah malam kita bangun. Sahabat Putri Cempa, ketika kita mau sahur, sebaiknya pertama kita bangun itu minum air putih anget dulu, setelah itu mandi fajar. Karena mandi sebelum subuh itu juga rahasia kebugaran dan awet muda. Setelah kita, terutama yang masih muda-muda, suami istri mungkin habis itu bermesraan dengan suaminya kan, kita mandi jinabat, enggak apa-apa. Puasa tidak menghambat kita untuk berkumpul suami istri loh, boleh, justru pahalanya malah berkali lipat, bertambah berkali lipat, karena di bulan suci Ramadan kita menjalankan kewajiban suami istri, boleh. Kita bangun tidur jam 2 atau setengah 3, minum air putih anget dulu, setelah itu mandi jinabat atau mandi tobat atau mandi sunnah fajar. Setelah mandi badan kita fresh, sholat dulu, sholat tahajud atau sholat hajat, baru mempersiapkan sahur sambil menunggu waktu sahur yang dimepetkan dengan imsak. Kenapa? Karena kesunahan kita sahur itu mepet imsak. Jadi kalau kita tidurnya itu pas jam 9 malam, yakin hakul yakin jam 2 setengah 3 pasti bisa bangun. Tapi kalau kita tidurnya begadang sampai jam 12, jam 1, nggak mungkin lah, secara akal sehat nggak mungkin kita bisa bangun jam 2, jam 3. Tapi kalau kita tidurnya itu habis isya maksimal jam 9 malam, yakin jam 2 setengah 3 kita bangun, kemudian kita melakukan mandi fajar, melakukan sholat tahajud atau sholat hajat, baru kemudian kita sahur, dipepetkan sampai imsak, itu kesunahan. Jadi semuanya ini ada korelasinya dengan kebugaran, kesehatan, dan awet muda kita. Setelah itu kita makan sahur. Makan sahur teman-teman, apa yang sebaiknya dimakan pada saat sahur supaya kita juga fresh dan terlihat awet muda? Itu buah dan sayur, daging secukupnya atau ikan secukupnya, nasinya tidak usah terlalu banyak. Kadang-kadang orang kepengen, aku nanti lapar seharian karena muakannya langsung banyak nasinya, malah lemes teman-teman. Sahabat Cempa, kalau kita makannya nasi terlalu banyak malah lemes. Makanya yang banyak apa? Sayur. Sayur itu kan malah murah. Kangkung satu ikat cuma Rp2.000, wortel satu plastik itu yang di sayur shop cuma Rp2.000, nggak mahal kok. Buah kita beli, kalau misalnya di kebun ada nanas, di kebun ada pepaya, di kebun ada pisang, silahkan itu dimanfaatkan. Yang penting sahur itu sayur dan buah yang banyak, baru kemudian kita makan ikan atau daging, dan nasinya secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah makan selesai, al-imsak, pas itu ambillah air putih 1 gelas besar, minum sambil menunggu subuh. Jika kemudian teman-teman ada yang kesiangan bangun, tiba-tiba sudah imsak tapi kita belum sahur, ya sahur aja nggak apa-apa. Sudah imsak nggak masalah, nggak apa-apa, kan belum azan subuh. Imsak itu artinya kan warning, jaga-jaga. Jadi ini warning bagi kita bahwa sebentar lagi kita mau subuh gitu loh. Sehingga kalau memang belum sahur, sahur aja walaupun sudah imsak sambil nunggu subuh cepet-cepetan. Nomor 1 yang dipentingkan sahur itu sebetulnya bukan makan beratnya, tapi minumnya dan makan sehatnya. Sayur, buah, ikan, syukur-syukur ikannya yang seger, ikannya yang dikukus, dibotok, dipepes, bukan yang digoreng ya, tapi lebih baik yang dibotok atau dipepes, itu lebih fresh, atau diasam-asam itu lebih fresh, lebih sehat. Baru kemudian makan nasinya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, setelah itu di bulan suci Ramadan inilah orang-orang yang jarang sholat subuh menjadi rajin sholat subuh. Sahabat Putri Cempa, betapa indahnya bahwa sholat subuh
sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih istimewa daripada dunia seisinya. Artinya Allah itu memberikan apresiasi yang luar biasa bagi muslimin muslimat yang mau menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau biasa kita jarang dong, saya akui sendiri, kecuali memang di pesantren, kecuali memang di kebiasaan yang sudah ditanamkan ya. Tetapi masyarakat awam jarang sekali sholat subuh itu di waktu sholat subuh. Masjid yang berdiri megah sekalipun, saya pernah lewat itu jamaah sholat subuhnya cuma 2 baris, dan itu pun tidak sampai 30 orang, padahal masjidnya itu kira-kira 1000 jamaah cukup menampung, tapi sholat subuhnya paling 2 baris, dan itu pun paling 20 orang, 15 orang begitu. Jarang sekali orang berkesempatan bisa sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, kecuali ketika di bulan suci Ramadan. Itulah rahasianya awet muda di bulan suci Ramadan. Kita bisa mandi fajar, kita bisa sholat subuh, sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Setelah kita selesai jamaah sholat subuh, nggak mungkin dong kita langsung tidur lagi, eman-eman. Ya, apa yang harus kita lakukan? Inilah kehebatan bulan suci Ramadan. Habis sholat subuh jangan langsung tidur, meskipun cuman 3 ayat atau 3 surat, bacalah Al-Quran, tadarus Al-Quran, meskipun cuman surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mantap kiblat dibaca. Setelah selesai, ibarat kita 3 kali surat Ikhlas sudah sama pahalanya dengan khatam 30 juz Al-Quran loh. Tetapi kalau kita mau melancarkan lafal-lafal Al-Quran itu dalam lisan kita, ya tadarusan setiap habis sholat subuh, walaupun cuman 3 ayat atau 1 surat atau berapalah keikhlasan kita, memang harus dipaksa dan dilatih. Kita biasakan tadarusan Al-Quran, syukur-syukur sehari bisa 1 juz. Jadi habis duhur ya tadarus, habis asar tadarus, habis maghrib tadarus, habis isya setelah sholat tarawih juga tadarus dulu baru tidur, ba'da subuh juga tadarus. Nanti 1 juz 30 hari di bulan suci Ramadan bisa khatam Al-Quran. Itu bagus sekali. Jadi monggo, ayo kita awet muda di bulan suci Ramadan. Biasakan yang baik, kebiasaan yang baik kita cetuskan 1 bulan full, dan lihat hasilnya setelah kita Idul Fitri. Rasakan kita lebih fresh, awet muda, lebih sehat, lebih ceria, dan lebih menjadi putri cempa, cantik, cerdas, ceria, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan.